Bahkan mereka berani mengatakan Hashem, Qadash Baruchu, menjadi manusia itu penghinaan yang luar biasa terhadap Tuhan pencipta alam semesta ketika mengatakan Hashem menjadi manusia. Karena kalau kita lihat di konsep Islam sendiri, kenapa Islam mengatakan seluruh nabi-nabi itu muslim? Padahal mereka tidak memegang kitab yang namanya Quran. Walaupun tidak ada Quran di tangan mereka, mereka disebut muslim, artinya orang yang berserah diri. Di dalam istilah Torah, ada satu istilah yang hampir menyerupai itu. Di istilahnya shomer miswot. Shomer menjaga, miswot perintah-perintah. Nah, kalau orang yang melakukan Torah disebut sadiq, atau orang yang salih, atau orang yang benar gitu. Tapi kalau orang yang melanggar Torah disebut rasya, orang yang jahat. Di dalam Torah itu menceritakan tentang penciptaan alam semesta. Dilakukan oleh siapa? Hashem. Dalam huruf Ibrani tulisannya Yud He Vav He. Kalau diterjemahkan, bukan diterjemahkan, disejajarkan ke dalam bahasa Arab, maka menjadi Alif Lam Lam Ha atau Allah. Setiap kali ketemu Yud He Vav He, Arabnya adalah Allah. Jadi itu adalah Tuhan yang satu, tidak lahir, tidak mati, tidak terkurung dalam ruang, tidak terkurung dalam waktu, dan tidak terkurung dalam koordinat. Itu sudah termasuk ruang. Jadi kalau dibilang Tuhan ada di mana, itu pertanyaan yang salah, karena Tuhan ada di mana-mana dalam arti tidak terbatasnya itu Ein-Sof. Jadi tidak bisa disamakan antara Tuhan pencipta alam semesta, Haboreh Alam, dengan manusia yang adalah makhluk atau beria. Seperti itu. Lo yiyalakha alaihim ahrim alpanai. Tidak akan ada padamu sesembahan atau kekuatan lain di hadapan wajahku. Wajahku itu maksudnya kehadiran Hashem, Syekhinat El. Jadi kalau kita bicara masalah Trinity, nggak mungkin, karena Syama Israel, Hashem Elohim, Hashem Ahad. Dengarlah Israel, Hashem adalah otoritas kami atau ilah kami. Hashem adalah satu. A'lam ya Israel annallaha rabbuna Allahul wahid. Kalau di dalam kitab Targum Raf Sa'adiyah Gaon, Targum Raf Sa'adiyah Gaon di Leshon Arvit, itu artinya adalah Torah dalam bahasa Arab. Mereka itu didogma. Ketika orang terdogma dengan sangat kuat, logika seperti apapun akan kalah, karena bahkan ada pendeta yang mengatakan kalau beriman itu logikanya harus dibuang, akalnya harus dibuang. Bagaimana seseorang bisa dikatakan punya emunah, punya iman, kalau akalnya dibuang? Itu udah nggak masuk logika. Karena beriman dalam konteks Torah, emunah, ketika shomer miswat menjaga perintah, maka dia beriman. Ketika dia nggak melakukan perintah, dia dianggap nggak punya iman. Nah, ini yang teks yang paling penting adalah di sini. Jadi kita mempelajari bahasa originalnya. Kalau kemarin waktu saya bikin rekaman dengan Profesor Menachem Ali, dia bilang kesejajaran Torah dengan Quran. Tuhan itu satu, otomatis tidak mungkin dua. Lalu Tuhan tidak lahir, Tuhan tidak mati. Lalu di dalam Torah dikatakan Lo Ish'el, artinya adalah Tuhan atau kekuatan pencipta semesta alam semesta ini bukan pria, Uven Adam, dan bukan putra manusia, dan seterusnya. Terus dikatakan Wenishmartem me'ot lenafshotechem, dan kalian harus menjaga nefesh kalian. Di situ diperintahkan tidak boleh membayangkan atau menciptakan suatu sel atau patung yang melambangkan pria dan wanita, karena Tuhan bukan kedua-duanya, karena itu hanya untuk makhluk hidup ciptaan. Tidak boleh juga membentuk patung hewan yang menyerupai hewan darat, hewan laut, ataupun hewan udara, karena itu berhala semuanya. Kalau beribadah kepada patung buatan manusia atau gambar buatan manusia, maka itu adalah berhala, dilarang di dalam Torah. Jadi itu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan sama sekali, gitu. Jadi menurut tulisan dan menurut penjelasan dari Rabbi Nathanael Al-Fayumi, kita bisa lihat di sini semua bangsa memiliki nabinya masing-masing dan keyakinan syariatnya masing-masing. Contohnya, contoh yang ada sekarang ini. Di Israel ada keyakinan namanya Druze. Druze itu monotheism. Mereka punya sistem sendiri, punya kitab sendiri, dan nggak ada yang mengganggu mereka, dan mereka juga nggak ganggu siapa-siapa. Islam punya sistem dan syariat sendiri. Orang-orang Druze ini diyakini sebagai keturunan Bani Midian. Midian itu adalah keturunan dari siapa? Hagar. Jadi Hagar punya nama lain Ketura, Sarah punya nama lain Yiska. Nah, Ketura ini melahirkan anak, salah satu anaknya namanya Midian. Jadi Bani Midian itu adalah keturunan dari Hagar. Jadi masih ibaratnya
orang Islam kan patokannya Muhammad itu bernasabnya sampai Ismail. Ismail adalah putra dari Hagar, gitu. Nah, putra Hagar yang lain adalah Midian. Nah, itu juga apa namanya? Ada keturunan-keturunannya yang sekarang namanya keyakinannya Druze, dan itu monotheism. Nah, orang Yahudi kalau melihat, Anda monotheism, good, tidak akan mengganggu siapapun yang monotheism. Tapi ketika ada orang yang polytheism atau menganggap Hashem itu sesuai dengan tafsir atau prasangka mereka, mengatasnamakan Torah, baru kita akan menasihati mereka. Nathaniel Al-Fayumi mengatakan Muhammad itu nabi bagi Bani Ismail. Bani Ismail punya nabi namanya Muhammad. Muhammad itu membawa tauhid. Tauhid itu fungsinya untuk karena zaman dulu, zaman jahiliyah, orang menyembah berhala di Ka'bah. Di Ka'bah itu dulu banyak patung-patungnya, banyak berhalanya, sudah disingkirkan semua oleh Muhammad. Dan Islam mengajarkan monotheism sampai hari ini, yang adalah Tov Me'ot, sangat bagus gitu. Dan orang Israel malah melihat itu sebagai hal yang positif, dan menurut orang-orang Yahudi, Islam itu mempercepat kedatangan Masyiah. Masyiah yang ditunggu oleh orang Yahudi itu ada dua. Satu Kohen Hamasyiah, imam yang diurapi. Satu Melek Hamasyiah, raja yang diurapi. Jadi tokoh Hamasyiah itu banyak. Kalau imam aja udah ada 133 generasi. Sampai yang sekarang, dari Aharon sampai Abed El, itu 133. Kalau raja terhenti di Yechonyahu. Nah, untuk raja keturunan Daud Hamelech itu sekarang belum ada. Jadi orang Yahudi menunggu rajanya, kapan raja saya datang. Nah, tapi raja ini bukan seperti apa yang dituduhkan oleh orang Islam kalau dia itu Dajjal. Nah, tapi raja ini bukan seperti apa yang dituduhkan oleh orang Islam kalau dia itu Dajjal. Karena kalau seorang raja Israel itu dia taat kepada Torah, menyuruh orang lain Israel untuk taat kepada Torah, dan di dalam Torah tidak boleh menyembah manusia. Jadi nggak mungkin dia bilang saya ini Tuhan, sembahlah saya, itu nggak mungkin. Benar atau enggak kita nggak tahu, tapi yang jelas itu belum pernah terjadi dalam sejarah orang Yahudi. Kalau di masa depan nanti misalnya pun kejadian, berarti mereka tidak layak disebut Yahudi, tapi orang yang kofer. Kofer artinya orang yang ingkar kepada Torah. Kofer, kalau jamak berarti kofrim, begitu.